Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berbagi dan sharing tentang bagaimana peran cPanel dalam website tersendiri. Bagaimana cara bedah untuk cPanel tersebut? Cek di video saya, simak videonya, stay tune. Pernah kepikiran pengen punya website sendiri, tapi bingung banget mulainya dari mana? Tenang, kamu nggak sendirian. Hari ini kita akan bedah kotak perkakas rahasia yang bisa mengubah ide kamu jadi kenyataan. cPanel. Percaya deh, beberapa menit ke depan dunia website nggak akan terasa seseram itu lagi. Mau itu buat blog pribadi, portofolio orang lain, atau mungkin toko buat jualan impian kamu, idenya tuh selalu seru kan? Tapi kemudian muncul deh pertanyaan-pertanyaan teknis yang bikin pusing. Nah, gimana kalau aku bilang, ada satu alat yang bisa bikin semua kerumitan itu jadi simple? Yuk, kita buktikan. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar, pahamin apa itu tanah dan alamat website. Terus kita kenalan sama si kotak perkakas ajaib ini, namanya cPanel. Kita intip isinya, lihat plus minusnya, dan yang paling penting, kita bakal tutup dengan cara memulai proyek pertama kamu. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian 1, tanah dan alamat. Gini deh, bayangin aja bikin website itu kayak bangun rumah. Sebelum kamu mikirin warna cat atau mau beli sofa apa, kamu butuh dua hal yang paling krusial. Apa aja itu? Yuk kita lihat. Yang pertama namanya hosting. Anggap ini lahan digital kamu. Ini tuh ibaratnya kamu sewa petak tanah di sebuah komputer super atau server yang nyala terus 24 jam. Tujuannya? Biar website kamu bisa diakses siapa aja, kapan aja. Semua file kamu, teks, gambar, video, semuanya tinggal di sini. Terus yang kedua, ada domain. Nah, kalau hosting itu tanahnya, domain ini alamatnya. Alamat unik biar orang gampang nemuin rumah kamu. Sesuatu yang gampang diingat, kayak websitekeren.com. Inilah yang diketik orang di browser buat mampir ke rumah digital kamu. Simple kan? Oke, jadi tanah udah ada, alamat juga udah ada. Pertanyaan berikutnya, terus gimana cara bangunnya? Apa kita harus jago ngoding dulu buat bisa mendirikan rumah ini? Jawabannya, nggak sama sekali. Karena sekarang kita akan buka kotak perkakasnya. Bagian 2. Dan ini dia, cPanel. Anggap aja ini dashboard atau ya kotak perkakas super lengkap yang kamu dapat dari penyedia hosting. Dari sinilah kamu bisa ngontrol semuanya. Mulai dari membangun, memperbaiki, sampai ngamanin website. Semuanya lewat tampilan visual yang gampang dimengerti tanpa perlu pusing lihat kode-kode aneh. Kalau mau sedikit teknis, cPanel itu control panel berbasis Linux yang paling populer di dunia. Tapi lupain aja bagian teknisnya, intinya cuma satu kata, user-friendly. Tujuannya simple, bikin tugas yang kelihatannya ribet, kayak bikin email profesional atau pasang pengaman website, jadi segampang klik, dan beres. Bagian 3. Yuk, sekarang kita bongkar isi kotak perkakas ini. cPanel itu fiturnya ada puluhan, tapi tenang, kita nggak bakal bahas semuanya satu-satu, bisa pusing nanti. Kita bakal fokus ke beberapa alat yang paling keren dan paling berguna buat pemula. Ayo kita lihat. Pertama, kita lihat dulu alat-alat buat urusan paling dasar. Ngelola semua file dan alamat website kamu. Nah, lihat deh, ada File Manager. Ini tuh karya Windows Explorer atau Finder di komputer kamu. Terus ada Disk Usage buat ngecek sisa space penyimpanan. Kamu juga bisa gampang banget nambah domain baru atau bikin subdomain kayak blog.websitekamu.com. Dan yang paling penting nih, fitur backup. Ini penyelamat banget, bisa nyimpen salinan website kamu cuma dengan satu klik. Oke, lanjut. Dua hal yang nggak kalah penting. Email biar kelihatan pro, dan pastinya soal keamanan. Mari kita lihat alat-alatnya. Di sini nih, kamu bisa bikin email keren kayak info@namabisniskamu.com. Langsung kelihatan profesional kan? Dari sisi keamanan, kamu bisa blokir IP yang aneh-aneh. Dan yang terpenting, aktifin sertifikat SSL. Itu loh ikon gembok kecil di browser yang bikin pengunjung percaya sama website kamu. Ini wajib banget hukumnya. Nah, ini dia nih fitur favoritku yang bener-bener jadi game changer buat pemula. Kamu pernah dengar WordPress? Pengen pakai tapi takut proses installnya ribet? Kenalin, namanya Softaculous. Anggap aja ini App Store-nya website kamu. Di dalamnya ada ratusan aplikasi kayak WordPress, forum, bahkan software buat bikin toko online. Prosesnya gampang banget. Pilih aplikasi, isi nama website sama password, klik install. Dan boom! Cuma semenit 2 menit kerangka website kamu udah jadi dan siap digunain. Ajaib kan? Oke, bagian 4.
Tentu aja nggak ada alat yang sempurna. Biar adil, kita coba lihat plus minusnya cPanel. Kelebihannya sih udah jelas ya, gampang banget dipelajari, fiturnya lengkap plus ada App Store-nya tadi. Kekurangannya? Ya, kadang update sistem bisa sedikit ganggu. Dan soal harga lisensi itu lebih ke urusan provider hostingnya sih. Tapi jujur aja, buat kita sebagai pengguna, plusnya jauh lebih berasa. Jadi, santai aja. Bagian 5, oke cukup teorinya, sekarang waktunya praktek. Ini bagian paling seru. Gimana caranya kamu mulai proyek pertama kamu pakai cPanel? Caranya gampang banget. Ada 2. Pertama, login aja ke akun hosting kamu, terus cari tombol login ke cPanel. Ini cara paling gampang. Atau, cara cepetnya nih, tinggal ketik nama domain kamu di browser, terus tambahin /cPanel di belakangnya. Keduanya bakal ngebawa kamu ke tempat yang sama. Begitu masuk, proyek pertama yang paling pas buat dicoba apa ya? Jawabannya hampir selalu sama. Install WordPress. Platform ini tuh dipakai sama hampir separuh website di internet. Jadi ini langkah awal yang paling solid. Caranya gampang banget. Serius. Di cPanel, kamu cari dan klik icon Softaculous. Pilih WordPress, isi beberapa detail dasar kayak nama situs dan username, terus klik install. Tunggu bentar, mungkin semenitan, dan selamat! Website WordPress pertama kamu udah live dan siap diutak-atik. Jadi, ini dia intinya. Kalau kita balik lagi ke analogi di awal tadi, semuanya jadi nyambung banget kan? Hosting itu tanahnya, domain itu alamatnya, dan cPanel, yaitu tadi, kotak perkakas lengkap buat bangun dan ngerawat rumah digital kamu. Sesimpel itu. Nah, sekarang kuncinya udah di tangan kamu. Kamu nggak cuma ngerti konsepnya, tapi kamu juga tahu alat praktis buat mewujudkannya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi website apa yang mau kamu bangun. Dunia digital udah nunggu karya kamu. Selamat mencoba.